Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Microfiche Tutor, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial tentang bagaimana menggabungkan beberapa file Microsoft Word menjadi satu file, ya, menjadi satu file. Dimana video ini atau tutorial ini saya rasa sangat berguna bagi teman-teman mahasiswa untuk menggabung file karya ilmiahnya, baik itu berbentuk skripsi bagi S1, tesis bagi S2, ataupun disertasi untuk S3. Di sini saya akan mempraktekkan tiga cara, ya, tiga cara menggabung beberapa file Microsoft Word menjadi satu file. Langkah pertama, silahkan teman-teman buka Microsoft Word-nya. Jadi di sini saya menggunakan Microsoft Word 2021, ya. Jadi saya rasa tahun berapapun Microsoft Word-nya tetap langkah-langkahnya tetap bisa dilakukan, akan tetapi mungkin ada sedikit perbedaan tampilan saja. Jadi di sini saya pakai Microsoft Word 2001 yang bisa kita cek dengan cara mengklik menu file, kemudian kita pergi ke account, kemudian di Product Information Office ini bisa kita lihat, ya. Di sini saya menggunakan Microsoft Office LTSC standar 2021. Nah, jadi bagi teman-teman yang menggunakan Office 2010, 2013, 2016 ataupun 19, saya rasa tidak ada masalah. Jadi bisa langkah-langkah ini diterapkan. Adapun cara yang pertama yang bisa kita lakukan untuk merubah atau menggabung beberapa file Microsoft Word menjadi satu file. Yang pertama adalah kita bisa melalui menu insert, ya. Kita bisa melalui menu insert dengan cara kita klik menu insert seperti ini. Ya, kita klik menu insert, kemudian di menu insert ini kita cari objek di teks, ya. Kita cari objek seperti ini, kemudian pada objek ini ada dua pilihan. Yang pertama itu ada objek dan yang kedua ada text from file, dan kita klik pada text from file. Setelah itu maka akan ada sebuah tampilan seperti ini. Kita harus mencari mana file yang akan kita gabungkan tersebut. Nah, di sini saya simpan di video. Nah, ini filenya, namanya adalah file skripsi. Kita buka. Nah, kemudian kita tandai file ini mana saja yang mau kita gabungkan. Nah, di sini saya contohkan kita akan menggabungkan semuanya. Jadi kita bisa blok semuanya, ya. Kemudian setelah itu kita klik insert. Setelah mengklik insert, maka kita tunggu prosesnya, proses penggabungan file tersebut menjadi satu file Microsoft Word. Nah, dan setelah proses itu berjalan, maka satu persatu, ya, akan tergabung jadi satu file. Jadi file yang jumlahnya 6 tadi, ya, file yang jumlahnya 6 ini, 6 file ini sudah tergabung menjadi satu file, ya, satu file Microsoft Word. Satu file Microsoft Word yang bisa kita lihat seperti ini. Nah, jadi inilah hasil penggabungannya, ya, hasil penggabungan dari file Microsoft Word tadi. Akan tetapi satu kelemahannya di sini, ini bisa kita lihat bahwa seharusnya bab 6 ini berada pada lembaran baru, akan tetapi dia bergabung dengan lembar sebelumnya. Inilah salah satu kekurangan cara ini. Jadi kita harus edit dulu, ya, kita harus turunkan dulu bab 6 ini ke lembar yang baru. Caranya bisa klik Ctrl, kemudian teman-teman klik Enter juga, maka dia akan turun ke lembar yang baru. Begitu pula pada bab-bab sebelumnya, ya.
pada bab-bab sebelumnya. Tentu dia akan mengisi lembar kosong yang masih ada, seperti ini. Dia tidak berada di lembaran baru, akan tetapi dia berada pada lembaran kosong yang memang masih tersisa di lembar sebelumnya. Jadi ini yang harus kita edit ya. Ini yang harus kita edit sampai bab 1, sama aja dia. Ini cara yang pertama. Jadi setelah itu teman-teman bisa simpan filenya dengan cara mengklik file, kemudian pilih save as, kemudian pilih browse ya. Kita tentukan di mana tempat menyimpannya. Kita simpan di video, file skripsi, kita beri nama skripsi full 1 ya, karena kita akan mendemonstrasikan 3 cara. Kemudian pilih save. Nah, inilah cara yang pertama. Adapun cara yang kedua, untuk menggabungkan beberapa file Microsoft Word menjadi satu, yaitu silahkan seperti biasa buka lembar kerja Microsoft Word-nya. Tadi kita menggunakan menu insert. Nah, sekarang kita akan menggunakan menu view ya. Cara yang kedua ini bisa juga teman-teman terapkan dalam menggabungkan beberapa file Microsoft Word menjadi satu. Yaitu caranya, silahkan teman-teman klik pada menu view. Setelah mengklik menu view, maka teman-teman fokus pada views ini. Di sini ada beberapa pilihan, ada read mode, print layout, kemudian web layout, ada outline dan draft. Nah, di sini kita klik pada outline. Maka tampilannya akan berubah seperti ini. Kemudian di outlining ini kita bergeser dan cari show dokumen yang berada pada master dokumen. Kemudian show dokumen itu kita klik, maka akan muncul lagi create dan insert. Nah, langkah selanjutnya silahkan teman-teman klik insert ini, kemudian akan tampil jendela seperti ini. Silahkan teman-teman cari file yang ingin digabungkan tersebut. Kita masih menggunakan file yang sama. Akan tetapi kita tandai satu saja di sini. Kita pilih satu persatu. Tidak bisa kita blok seperti tadi ya. Tidak bisa kita blok semuanya seperti ini. Mohon maaf. Tidak bisa kita blok semuanya. Akan tetapi harus kita pilih satu persatu. Misalnya kita mulai dari bab 1, kemudian kita klik open. Maka akan tampil sebuah notifikasi seperti ini. Kemudian kita klik yes to all, maka akan tampil tampilan seperti ini ya. Ini adalah bab 1 yang sudah kita tandai tadi. Kemudian selanjutnya kita pilih lagi insert, kemudian kita pilih bab 2 sekarang, kemudian kita klik open, kemudian yes to all. Nah, maka bab 2 itu akan masuk. Kemudian kita insert lagi, kita pilih bab 3, kemudian kita open, kemudian di sini kita pilih yes to all. Maka tampilannya akan seperti ini. Bab 3 sudah masuk. Kemudian kita kembali pilih insert, kita pilih bab 4, kemudian kita klik open, kemudian yes to all. Maka bab 4 nantinya akan masuk di bawah halaman yang ini. Kita tunggu prosesnya. Masih proses loading karena mungkin bab 4 ini agak panjang dia, maka dia membutuhkan waktu ya. Nah, jadi bab 4 sudah masuk. Kemudian kita insert lagi untuk memilih bab 5, kemudian kita open,
kemudian kita pilih yes to all, maka di bawahnya akan masuk bab 5 tersebut. Kemudian kita pilih insert kembali, kita klik bab terakhir atau pilih bab terakhir atau bab 6, kemudian kita klik open. Kemudian di notifikasi ini kita pilih yes to all. Maka semua file dari bab 1 sampai bab 6 sudah menjadi satu file. Kemudian silahkan kita klik close outline view, maka tampilannya akan berubah menjadi tampilan Microsoft Word seperti biasa. Nah, jadi di sini kita harus melihat lagi mana file atau mana dokumen-dokumen kosong harus kita hapus kembali. Selanjutnya ya, mengenai nomor halaman juga perlu kita edit ya, karena dia mengikuti nomor halaman yang memang sudah ada ya di file yang terpisah tersebut. Kalau misalnya seperti ini, bab 1 dia sampai nomor 8 misalnya. Untuk bab 2, karena filenya pada file yang terpisah dia nomornya nomor 1, maka dia akan kembali nomor 1 di sini. Kemudian di sini ada lembar kerja kosong, ini harus kita hapus juga ya. Jadi itu perlu kita edit. Kemudian cara merubah penomorannya, silahkan pada insert, kemudian pilih fake number, kemudian tentukan letak penomorannya, bisa top of fake di atas ya, bisa di bawah. Kemudian kita pilih bawahnya sebelah kiri kah, kanan kah, atau di tengah. Kita pilih yang tengah misalnya. Barulah dia akan berubah ya, berurutan semuanya. Ini salah satu kurang lebih dari cara masing-masing ya. Kalau tadi di cara pertama kita edit juga dia. Kemudian di cara yang kedua ini ada beberapa yang perlu kita edit juga. Setelah selesai, bisa filenya kita simpan dengan klik file, kemudian save as, kemudian kita pilih lokasi penyimpanannya. Nah, di sini kita kasih nama skripsi full 2 karena kita menggunakan cara yang kedua. Setelah itu maka akan ada proses menyimpan ya. Inilah cara yang kedua untuk kita menggabungkan beberapa file Microsoft Word menjadi satu file Microsoft Word. Tentu caranya sangat mudah, praktis, yang bisa dilakukan oleh mungkin semua orang. Kemudian kita akan mempraktekkan cara yang ketiga untuk menggabungkan beberapa file Microsoft Word menjadi satu. Cara ini agak berbeda dengan cara yang 1 dan 2 tadi, dimana sebelumnya kita harus copy ini dulu ya, biar tidak rusak susunan filenya, dan ini yang kita mau coba. Caranya kita harus buka bab 1 ini dulu. Kita buka bab 1. Bab 1 ini kita buka, maka kita tunggu prosesnya ya, masih ngeloading. Maka ketika sudah terbuka, tampilannya akan seperti ini ya, tampilannya akan seperti ini. Dan untuk dimaklumi, jadi ini adalah file yang tidak utuh semuanya, akan tetapi hanya sedikit-sedikit, dikarenakan saya hanya ingin mempraktekkan cara menggabungkannya saja. Nah, kalau tadi kita menggunakan menu insert dan menu view, akan tetapi kalau di sini setelah kita membuka bab pertama atau bab 1, maka kita letakkan kursor di akhir kata yang ada pada bab 1 itu. Kemudian kita pilih menu layout ya. Di menu layout ini kita
berfokus pada fake setup. Di sini ada bricks, itulah yang kita klik satu kali, kemudian akan muncul beberapa pilihan. Kita fokus pada section bricks, kita pilih next page seperti ini, kita klik satu kali, maka dia akan turun atau spasinya itu akan turun ke lembar berikutnya. Kemudian setelah itu silahkan kita pilih menu insert, kemudian di teks ini kita pilih text from file, kemudian kita pilih file mana yang akan kita gabung ya, karena tadi bab 1 sudah di file yang di lembar berikut, di lembar sebelumnya, jadi kita pilih sekarang bab 2 ya. Setelah itu kita pilih insert, maka bab 2 akan tergabung rata ya dengan aturan-aturan yang memang sudah ada sebelumnya. Kemudian kita harus melakukan langkah yang sama untuk menggabungkan bab 3 ya. Kita harus melakukan langkah yang sama, yaitu kita pilih layout, kemudian kita pilih atau klik bricks, dan di bricks ini kita pilih next page. Kemudian setelah itu kita klik menu insert, kemudian kita pilih object, kita pilih pada text from file, kemudian setelah itu kita pilih file mana yang akan kita gabung. Karena tadi bab 2 sudah, maka sekarang bab 3. Kita klik bab 3, kemudian kita klik insert. Setelah itu kita tunggu prosesnya, proses penggabungannya, dan bab 3 sudah selesai ya. Selanjutnya dengan langkah yang sama yang harus kita lakukan untuk menggabungkan bab 4, yaitu kita klik menu layout, kemudian kita pilih bricks, kemudian next page seperti ini. Baru setelah itu kita masuk di menu insert, kemudian kita fokus di teks. Di objek ini kita pilih text from file, kemudian di sini kita pilih file mana yang akan kita gabung. Kita gabung bab 4, kemudian kita klik insert seperti ini. Kita tunggu proses penggabungannya dulu. Kita tunggu proses penggabungannya sampai selesai. Setelah itu baru kita akan menggabung bab berikutnya, yaitu bab 5 dan bab 6. Ini agak lama prosesnya karena memang bab 4 ini agak banyak ya, agak banyak lembarannya. Kemudian setelah bab 4 tergabung, kembali kita melakukan langkah-langkah yang tadi. Kita klik pada menu layout, kemudian kita pilih bricks, kemudian di bricks ini kita klik next page seperti ini. Kemudian setelah itu kita pilih insert. Setelah itu kita masuk di objek dan pilih text from file, kemudian kita gabung bab yang kelima. Setelah bab itu kita tandai, kita kemudian klik insert seperti ini. Kemudian prosesnya akan berjalan ya. Selanjutnya untuk bab yang terakhir, langkah-langkahnya tetap sama. Kita klik menu layout, kemudian kita pilih bricks, kemudian next page seperti ini. Kemudian kita pilih menu insert, kemudian text from file, kemudian kita pilih bab terakhir atau bab yang ke-6 ini. Kemudian kita klik insert seperti ini. Kita tunggu prosesnya dan sudah selesai. Sekali lagi, ketiga cara ini memiliki lebih kurang ya. Dia memiliki kelebihan dan dia memiliki kekurangan, dan hampir sama kekurangannya dengan cara-cara sebelumnya. Kita harus atur lagi penomoran halamannya ya, dengan cara klik menu insert, kemudian fake number, kemudian kita tentukan posisi nomornya.
misalnya di bawah ya, di bawah bisa kita tentukan lagi kiri, kanan, atau tengah. Kita pilih yang tengah misalnya, maka penomorannya akan seperti ini ya. Jadi penomorannya akan seperti ini. Sebagaimana cara 1 dan 2 tadi, maka cara yang ketiga ini pula tidak luput dari kekurangan ya. Salah satunya adalah kita harus edit nomor halamannya, karena nomor halaman ini masih mengikut nomor halaman ketika dia masih berada pada file yang terpisah ya. Di sini sudah nomor 8, kemudian masuk di bab 2 nomor 1 lagi. Jadi kita harus edit dulu nomor halamannya dengan cara kita tempatkan kursor di lembar yang pertama, kemudian kita klik menu insert, kemudian kita pilih pada page number, kemudian kita tentukan posisi numbernya, bisa atas bisa bawah ya. Nah, kalau kita memilih bottom misalnya, selanjutnya kita tentukan posisinya sebelah kiri, di tengah, atau sebelah kanan. Kita pilih yang sebelah tengah misalnya, maka nomor halamannya sudah ada di sini, posisinya di sebelah tengah ya. Inilah 3 cara menggabungkan file Microsoft Word ya, banyak file Microsoft Word menjadi satu file Microsoft Word. Dari 3 cara ini teman-teman bisa pilih cara mana yang menurut teman-teman mudah dan cepat. Jadi bebas digunakan, mana saja bisa dilakukan. Jangan lupa subscribe channel ini, dan jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman senantiasa mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.